Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Lydia Putri Patricia Freitas, NIM 1642538. Saya Nina Fitra Ferbina, NIM 164259193. Saya Fadel Moza Putra Wintara dengan NIM 164252238. Saya Uga Birendra dengan NIM 164255108. Dan saya Rifan Lamputanara dengan NIM 1642543. Presentasi kami pada hari ini akan membahas pertama tema dari kasus yang kami ambil, kedua problem statement atau akar masalah dari kasus, ketiga dekomposisi atau pemecahan masalah, empat abstraksi atau penyederhanaan masalah, pattern recognition atau pengenalan pola, selanjutnya algoritma yaitu cara penyelesaian masalah dari kasus yang kami ambil, 7 adalah flowchart yang merupakan hasil dari algoritma, dan juga final statement yang berisi kesimpulan akhir berdasarkan program sederhana yang kami buat. Oke, dan sekarang kami akan masuk ke dalam poin pertama kami, yaitu adalah tema. Nah, temanya sendiri kami akan mengambil pemaksimalan keuntungan output produksi dari kilang minyak offshore itu sendiri, di mana kami akan memanfaatkan gas yang harusnya ingin di flaring oleh kilang minyak, namun kita akan kurangi ke flaring dan kita itu bisa dalam pemaksimalan output kita. Nah, dari situ kami akan masuk ke dalam problem statement kami, di mana pada industri minyak dan gas sisa dari produksi migas seringkali hanya dibakar saja melalui flare stack untuk alasan keselamatan. Namun, hal ini sebenarnya bisa menyebabkan kerugian finansial yang sangat signifikan. Kenapa? Karena gas yang bernilai ekonomis juga ikut terbuang. Nah, maka dari itu kita akan memerlukan analisis kelayakan ekonomi untuk menentukan apakah gas sisa ini lebih baik diolah atau dibiarkan dibakar saja, dengan mempertimbangkan persentase gas produktif dan juga keuntungan bersih dalam rupiah. Kami akan mengambil dalam rupiah dari pengolahannya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai dekomposisi dari case study estimasi kerugian finansial akibat sisa gas yang dibakar pada flare stack. Sudah kita ketahui sebelumnya, dekomposisi merupakan pemecahan permasalahan yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar permasalahan tersebut lebih mudah untuk dikelola. Pada tahapan pertama, kami mengumpulkan data jumlah gas yang dibuang setiap harinya. Data ini akan menjadi dasar untuk perhitungan selanjutnya. Yang kedua, kami menghitung persentase kandungan gas beracunnya. Hal ini penting karena untuk meninjau tingkat keamanan dan potensi resiko dari gas tersebut. Kemudian yang ketiga, kami menentukan kelayakan pengolahan berdasarkan ambang batas. Jadi sebelumnya kami sudah menentukan terlebih dahulu nilai ambang batasnya untuk gas produktifnya. Kemudian kami membandingkannya dengan persentase gas produktifnya. Apabila gas produktifnya lebih besar sama dengan 40%, maka gas tersebut akan diproses lebih lanjut di dalam tahap pengolahan. Tetapi apabila persentasenya di bawah 40%, maka pengolahan tidak dilakukan. Dan yang terakhir, sistem akan menampilkan hasil keputusan dan perhitungannya. Kemudian ada abstraksi. Abstraksi merupakan penyederhanaan permasalahan dengan hanya berfokus kepada nilai-nilai yang relevan. Yang pertama ada data input yang penting adalah jumlah gas per hari dan persentase kandungan gasnya. Yang kedua, kami menetapkan ambang batas, yaitu 70% sebagai batas atas dan 40% sebagai batas bawah. Nilai ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah gas tersebut produktif atau tidak produktif. Dan yang terakhir, informasi yang tidak relevan seperti kapasitas penyimpanan gas yang dimiliki oleh rig, biaya pengolahan gas, dan jenis kandungan gas produktif tidak diikutsertakan di dalam model abstraksi ini, karena agar tetap menjaga sistem tetap efisien. Selanjutnya, pengenalan pola yang diperoleh dari abstraksi yang telah ditentukan adalah setiap gas sisa yang mengandung gas produktif lebih dari 40% akan dilakukan proses pengolahan gas produktif. Sedangkan jika kadar gas produktifnya kurang dari 40%, proses tersebut tidak akan dilakukan. Selain itu, jika gas produktifnya lebih dari 70%, maka keuntungan yang didapat dari pengolahan gas sisa akan lebih signifikan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang ke-6, yaitu algoritma. Pada bagian ini akan dijelaskan langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk menentukan keputusan berdasarkan data yang tersedia. Yang pertama yaitu
kita akan menetapkan nilai tetapan yang ada, yaitu yang pertama ambang batas gas produktif serta harga gas internasional. Tetapan ini akan digunakan sebagai salah satu acuan dasar dalam pengambilan keputusan apakah akan dilakukan proses pengolahan gas atau tidak. Selanjutnya langkah yang kedua adalah kita akan memasukkan data gas sisa ke dalam sistem. Jadi kita akan memasukkan input data gas per hari yang dihasilkan dan juga persentase komposisi dari masing-masing jenis gas yang dihasilkan, seperti gas metana dan gas sulfur dan gas hidrogen sulfida. Langkah yang kedua, kita akan memasukkan gas. Langkah yang ketiga, sistem akan menghitung persentase gas produktif yang diperoleh dari data yang telah kita input. Kemudian pada langkah yang keempat, sistem akan melakukan perbandingan antara persentase gas produktif yang dihasilkan dengan nilai ambang batas yang sudah ditetapkan sebelumnya. Lanjut ke langkah kelima, sistem akan memberikan output berupa keputusan, yaitu apakah proses pengolahan gas produktif akan dilakukan atau tidak berdasarkan hasil perbandingan yang dilakukan oleh sistem tadi. Dan yang terakhir yaitu langkah yang keenam, proses ini dilakukan secara berulang setiap hari, mengikuti perubahan jumlah gas sisa yang dihasilkan. Dengan begitu, keputusan yang diambil selalu didasarkan pada data terbaru dan kondisi aktual. Berdasarkan algoritma yang telah dipaparkan, kami mendesain sebuah flowchart yang menggambarkan alur proses pengambilan keputusan dalam pengolahan flare gas berdasarkan nilai ekonominya. Pertama, proses dimulai dengan mendeklarasikan variabel konstan, yakni ambang batas 1 senilai 70 dan ambang batas 2 senilai 40. Kedua nilai ini akan menjadi acuan dalam menentukan apakah gas layak untuk diolah ataukah gas lebih baik untuk dibakar. Selanjutnya dilakukan input data yang meliputi jumlah gas harian dalam satuan meter kubik, persen metana, persen hidrogen sulfida, dan harga gas dalam satuan MMBTU dan dolar. Lalu, setelah semua data dimasukkan, sistem akan menghitung persentase gas produktif yang masih bisa dimanfaatkan. Gas produktif ini adalah bagian dari flare gas yang masih bernilai ekonomis. Kemudian, dilakukan pengkondisian apakah persentase gas produktif berada di atas ambang batas 1 maupun 2, yakni di atas 70 ataupun di atas 40. Jika persentase gas di atas 40, maka pengolahan gas akan dilakukan karena dianggap bernilai ekonomis. Lalu, program akan mengonversi jumlah gas harian dari meter kubik menjadi MMBTU. Setelah itu, program akan menghitung keuntungan yang didapatkan dari pengolahan gas dalam bentuk dolar karena harga gas dunia yang kita inputkan di awal tadi adalah harga dalam satuan dolar. Setelah itu, program akan mengonversikan keuntungan dalam dolar menjadi satuan mata uang rupiah. Lalu pada output akhirnya, program akan menampilkan persentase gas yang dapat dimanfaatkan serta potensi keuntungan dari pengolahan gas tersebut. Namun apabila persentase gas produktif di bawah ambang batas, yakni di bawah 40, program akan menampilkan output bahwa pengolahan gas dianggap tidak ekonomis sehingga dilakukan pembakaran pada flare stack karena dianggap lebih menguntungkan jika gas dibakar daripada diolah. Lalu program juga akan menampilkan potensi kerugian yang mungkin potensi keuntungan yang kita abaikan apabila kita melakukan pembakaran tersebut. Lalu program menuju ke bagian yang selesai. Berdasarkan program sederhana yang kami buat, dapat disimpulkan bahwa pembakaran gas sisa melalui flare stack dapat menimbulkan kerugian ekonomi, terutama jika gas sisa yang dibakar tersebut masih mengandung banyak komponen gas bernilai tinggi. Selain itu, ketika ditinjau dalam aspek lingkungan, pembakaran gas juga dapat menimbulkan kerugian karena menghasilkan banyak sekali gas rumah kaca yang dapat mencemari lingkungan, terutama udara. Melalui laporan ini, kami berfokus pada aspek ekonominya, di mana hasil perhitungan itu dipengaruhi oleh presentasi gas produktif. Jadi semakin besar kandungan gas bernilai dalam gas sisanya, semakin tinggi pula potensi kerugian ekonomi yang terjadi apabila gas tersebut tidak diolah. Oleh karena itu, analisis ini menjadi langkah penting dalam mendukung pengambilan keputusan operasional yang lebih bijak antara opsi pembakaran atau pengolahan gas sisa.